SK Season 287, menghabisi terbaik. Gadis Feng Zihuang sepertinya menderita beberapa luka. Meskipun kekuatan bertarung yang tak tertandingi masih pecah dan melanda pasukan, itu lebih seperti melampiaskan amarah di dalam hatinya. Adapun Suzimo, yang melayang dari kejauhan, kemeja hijaunya tegak, ekspresinya tenang, napasnya stabil, dan dia jelas dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada gadis Phoenix. Kakak Suzu menang. Long Li mengepalkan tinjunya sedikit bersemangat. Feng telah mengambil inisiatif untuk menggunakan kekuatan magis tertinggi. Lin Sun Zhen sedikit khawatir, dan berkata, saya baru saja merasakan ketajaman Su Xianjian datang ke sana. Menurutnya, dalam pertempuran antara Su Zimo dan Phoenix, pedang Zhu Xian dilepaskan terlebih dahulu, dan ketika menghadapi Xia Yin, peluang menang akan lebih rendah. Ini sama dengan menggunakan kartu hall terbesar seseorang terlebih dahulu. Itu memang menggunakan kekuatan magis tertinggi. Su Zimo mengangguk, lalu berhenti sebentar, dan berkata, namun, aku tidak melepaskan pedang hukuman abadi. Baik. Lin Sun Zhen tampak bingung, dan tanpa sadar bertanya, selain guru puncak dan aku, siapa lagi? Sebelum dia selesai berbicara, sebuah sosok tiba-tiba muncul di benaknya. Pendekar biasa itu, Luo Jun. Tapi segera, Lin Sun Zhen berubah pikiran dan mengerutkan kening. Pedang Zhu Xian adalah kekuatan magis tertinggi yang diciptakan oleh Kaisar Zhu Xian. Dia telah dipenjara di tanah dosa. Bagaimana dia bisa memahaminya? Ada banyak cara. Su Zimo berkata, dengan bakat orang itu, jika Anda telah melihat Taoisme pedang Zhu Xian, merasakan tujuan pedang dari pedang Zhu Xian, dan bekerja sama dengan latihannya, Anda akan memiliki kesempatan untuk mengerti. Jika Anda menjadi 9 lapisan dalam satu hari, Anda juga akan memiliki kesempatan untuk memahami Su Xianjian. Yun Ting saat itu hanya mengandalkan taktik pedang pembunuh manusia untuk memahami arti sebenarnya dari pedang Zhu Xian. Master Puncak, akankah dia? Lin Sun Zhen dikelilingi oleh kebingungan besar. Masalah ini, mari kita bicarakan saat kita kembali ke dunia pedang. Su Zimo menggelengkan kepalanya sedikit. Di medan perang iblis, saya tidak tahu berapa banyak mata yang sedang ditatap. Tidak pantas membicarakan hal ini. Setelah sedikit perbaikan, semua orang berangkat bersama, bergegas ke area ketujuh dari medan perang roh jahat. Pada saat yang sama, tidak peduli di mana roh sejati berada di medan perang iblis, mereka semua akan setuju dan berpacu menuju area ketujuh. Di setiap area utama, ada pertempuran di antara banyak pembangkit tenaga roh sejati, tetapi kebanyakan dari mereka tidak tahu apa-apa dan tidak melakukan pertempuran skala besar, juga karena mereka ingin pergi ke area ketujuh untuk menonton pertempuran. Fenomena abnormal ini juga menarik perhatian banyak roh jahat dan roh jahat. Bagaimana ini? Seorang roh bersalah yang diselimuti kegelapan, mengenakan jubah hitam dan tidak bisa melihat fitur wajahnya bertanya. Di sekelilingnya, ada juga banyak roh dosa yang berpakaian serupa, seperti bintang-bintang yang melengkung di atas bulan, mengelompok di tengah-tengah. Salah satu dari 10 iblis besar, yang gelap. Kembali ke kakak senior. Roh dosa berkata, aku mendengar bahwa itu adalah dua roh sejati tertinggi dari klan Mata Langit dan Alam Pedang yang bertarung di area ketujuh. Roh tertinggi dari Mata Langit. Orang hitam itu berbisik, ribuan tahun yang lalu, Xiang Meng sudah mati, tapi Xia Yin datang. Itu dia. Roh yang bersalah berkata, orang yang melawan Xia Yin dengan tegas adalah orang yang membunuh Meng Meng 1000 tahun yang lalu. Sepertinya dia bernama Suzu. Menarik. Orang gelap itu bergumam, akan sangat disayangkan jika kamu melewatkan pertempuran seperti ini. Area pertama dari Evil Battlefield. Seorang wanita berjubah hitam, membawa pedang panjang di punggungnya dan memegang kocokan di tangannya, mendengarkan berita dari bawahannya, mengerutkan kening dan berkata, dua roh tertinggi sejati sedang bertarung di area ketujuh. Bagaimana mereka bisa menyebabkan gerakan sebesar itu? Aku akan pergi dan melihatnya. Wanita berjubah hitam itu pergi. Ini adalah salah satu dari 10 iblis jahat, dan makhluk dari 3000 alam menyebutnya wanita berbaju hitam. Pegunungan di area kelima tiba-tiba meledak, dan sosok tinggi dan kekar melompat, membawa tongkat batu di tangannya, dengan darah bersinar di matanya, itu sebenarnya adalah kera darah. Gelombang tiba-tiba muncul di kehampaan distrik ke-10. Seorang Yasha muncul, menyeringai, dan menghilang lagi dalam kehampaan. 10 iblis jahat pada dasarnya tersebar di 10 wilayah utama. Namun, menyadari pergerakan abnormal dari 3000 pembangkit tenaga roh nyata, 10 iblis besar juga pergi ke distrik ke-7 satu demi satu, ingin mencari tahu. 3000 roh sejati alam, roh jahat dan roh dosa, awalnya adalah dua kekuatan yang tidak cocok dengan api dan air, dan belum pernah terjadi pertarungan besar. Sebaliknya,
di bawah tarikan kekuatan tak terlihat, ia bergegas menuju area ketujuh. Area ketujuh dari Evil Battlefield telah menjadi tempat berkumpul untuk sementara waktu, tempat yang menarik banyak perhatian. Sebuah puncak gunung yang menjulang tinggi, Xia Yin berdiri sendirian di puncak gunung, menghadap ke hamparan luas, jubah hitam putih ditiup angin untuk berburu. Tidak ada gelombang di hatinya. Gunung di bawahnya adalah puncak tertinggi di area ketujuh dari medan pertempuran jahat. Sejak dia turun ke gunung ini, tidak ada makhluk lain di gunung ini. Dia tidak tahu nama gunung ini. Dia juga tidak peduli. Dia hanya tahu bahwa dia harus berdiri di atas puncak tertinggi, menghadap ke pegunungan kecil, berdiri dan membunuh tukang reparasi pedang lemah di bawah mata semua orang. Setidaknya di matanya, perbaikan pedang itu sangat lemah, tidak layak disebut. Jika bukan karena tuntutan berulang dari banyak raja di klan, dia sebenarnya ingin menemani tukang reparasi pedang untuk memainkan lebih banyak trik. Dia suka perasaan merendahkan, mengendalikan segalanya, dan menggoda satu sama lain. Tentu saja, bersih dan rapi, tapi lumayan. Pada titik ini, noda darah di tengah alisnya terbuka sedikit, memperlihatkan nafas yang berdebar-debar, seolah-olah dari dunia bawah, menakutkan. Ketika Anda membuka mata surgawi ini, akan seperti apa ekspresinya? Sebuah gambaran muncul di benak Xia Yin. Sudut mulutnya sedikit terangkat, samar-samar, agak dingin, dan tersenyum agak bercanda, seolah melihat keputusasaan dan kengerian Jian Xiu sebelum kematiannya. Dia telah melihat ekspresi ini di wajah terlalu banyak orang. Mata Xia Yin berbalik, dan tatapannya menghilang. Banyak orang sudah datang. Di kaki gunung, di udara, di rumput, di hutan. Ada pembangkit tenaga roh sejati dari 3.000 alam, di antaranya bahkan ada beberapa roh sejati tertinggi, dan banyak roh jahat dan roh dosa yang tersembunyi di kejauhan. Xia Yin mengulurkan jarinya, dengan lembut mengusap darah di tengah alisnya, dan mendesah pelan, saya khawatir saya akan mengecewakan mereka. Tidak akan ada pertempuran hebat, tidak akan ada kemutlakan yang menghancurkan dunia, hanya satu putaran, sudah berakhir. Xia Yin berpikir begitu. Ada lebih banyak makhluk di area ketujuh dari medan pertempuran jahat. Pusat kekuatan roh sejati dari 3.000 alam menempati sebagian besar wilayah di sekitar puncak gunung ini, dan hanya di barat yang tersisa untuk banyak roh jahat dan roh dosa. Sebelum pertempuran antara Xia Yin dan Su Zimo dimulai, kedua belah pihak menjaga jarak tertentu, tetapi mereka semua merasa nyaman. Roh sejati dari alam super besar, termasuk alam batu, alam wutong, alam kun, alam peng, alam cerah, alam barbar, dan alam darah semuanya telah tiba. Dunia bunga, dunia raksasa, dunia racun, dunia bintang, dunia misterius, dunia mati, dunia makam. Sejumlah besar antarmuka tingkat tinggi juga telah tiba satu demi satu. Dunia emas, dunia kayu, dunia angin, dunia hujan, dunia petir, dunia listrik, dunia kalajengking, dunia katak giok, dunia roh badak, del, juga telah tiba satu demi satu. Ada juga banyak antarmuka level rendah, meskipun tidak ada roh sejati tertinggi yang duduk di tanah, banyak pembangkit tenaga roh sejati datang untuk menonton pertempuran. Di puncak tertinggi, Xia Yin berdiri di puncak gunung, berdiri dengan tangannya, merendahkan, memandang rendah dunia. Di dalam dan di luar Evil Battlefield, banyak perhatian. Angin menderu, pasir terbang memenuhi langit, dan dunia dipenuhi dengan makna membunuh. Pada saat ini, sosok Qian muncul di ujung langit. Bab 2862. Oh! Salah satu dari 10 iblis jahat besar, hantu Yasha berseru dengan berlebihan, dan berkata, karakter kejam macam apa yang kupikir, ternyata hanya ras manusia dalam kehampaan. Dikatakan bahwa satu orang dan satu pedang pernah membunuh Xiang Meng dari klan Skyai. Kata manusia kegelapan dengan dingin. Tes. Hantu Yasha melengkungkan bibirnya, tidak setuju. Luo Jun tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, orang ini dari dunia pedang, dan dia memang sangat kuat. Bisakah Anda menghentikan mata reinkarnasi? Seorang pria dengan bintang terbit dan jatuh di matanya bertanya secara retoris. Luo Jun mengatupkan mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Jika itu dalam huru-hara, dia mungkin masih membantu Su Zimo. Tapi sekarang, dalam tampilan penuh, keduanya bertarung di puncak gunung, dan bahkan dia tidak bisa ikut campur. Pada saat ini, 10 roh jahat berkumpul bersama. Untuk pertempuran ini, roh-roh jahat dan roh-roh jahat hanya memegang mentalitas menyaksikan kegembiraan dan tidak mendukung pihak manapun. Jika kedua belah pihak bisa memainkan kedua sisi, itu akan menjadi yang terbaik bagi mereka. Wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata, gunung ini bernama Gunung Mang, dan katanya ada kematian, dan artinya tidak diketahui. Pertempuran ini harus dibagi menjadi hidup dan mati.
Apalagi Mang dan Buta memiliki pengucapan yang sama, dan di sana adalah titik kebutaan, yang tidak baik untuk Xia Yin. Haha. Hantu Yasha tertawa dan berkata sinis, apakah kamu membodohi hantu? Taoisme dari garis keturunanmu adalah semua tipu muslihat ini. Wanita berbaju hitam itu tidak membantah, dia hanya memandangi hantu Yasha dengan dingin, dan berkata, aku melihat jarum gantung yintangmu, kulitmu jahat, kamu takut akan malapetaka. Hantu Yasha mencibir, mengabaikannya. Sisi lain. Su Zu ada di sini. Garis keturunan melihat sosok Qian tidak jauh, membelai telapak tangannya dan menyeringai, lalu melihat ke arah Mulian ke arah dunia bunga, dan mengangkat suaranya, cantik, taruhan sebelumnya masih belum dihitung. Mulian tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, dia tidak memiliki dasar di hatinya. Tidak ada ketegangan tentang hasil dari pertempuran ini. Bagaimanapun, aura Xia Yin terlalu kuat, duduk di puncak gunung, mengenakan jubah hitam dan putih, bahkan cuaca di langit menunjukkan dua keadaan berawan dan cerah yang berbeda. Di satu sisi, awan gelap tebal dan tinta, di sisi lain, langit biru seperti membasuh. Seluruh langit seperti jubah hitam dan putih di tubuhnya, seperti matanya, yin dan yang terpisah dan berbeda. Tanpa menggunakan Taoisme apapun, hanya berdiri di sana, mengandalkan aura Anda sendiri, Anda dapat mengubah cuaca, memicu situasi umum dunia, dan Anda dapat melihat kengerian Xia Yin. Bahkan jika Mulian percaya bahwa Su Zimo bisa bertahan 10 gerakan sebelumnya, dia ragu-ragu saat ini. Lingkaran batu. Pria botak Sipo memutar lehernya dan menatap Lin Sun Zhen di belakang Su Zimo. Matanya menunjukkan perasaan perang yang kuat, dan berkata, ketika tubuh Su Zu jatuh, dia akan mati. Baik. Di tengah kerumunan, seorang wanita berpakaian seperti gadis Tao dengan papan catur persegi di punggungnya memandang pria berambut hitam dan kemeja hijau, sedikit terkejut. Dia bahkan tidak mati. Su Zu, Master Puncak ke-9 dunia pedang, bukan? Su Zimo, Yunzu. Wanita itu merenung sedikit, lalu tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimanapun, sungguh menyenangkan melihatnya hidup. Peri catur Junyu. Putra ilahi Ming Hui mengubah ekspresinya dan memperhatikan wanita itu. Di antara kerumunan, hanya ada wanita dengan gaun yang agak aneh ini. Putra Ming Hui awalnya berencana untuk menyingkirkan Su Zu dari dunia pedang dengan bantuan Kixian Junyu. Su Zu tidak bisa bertahan dari level Xia Yin. Su Zimo meminta Lin Sun Zhen, Long Li dan yang lainnya untuk tinggal di kaki gunung, menasihati mereka, dan kemudian mendaki gunung sendirian. Xia Yin berdiri di puncak gunung seperti ini, menatap Su Zimo yang naik ke langit, dan senyum di wajahnya menjadi lebih jelas. Akhirnya, Su Zimo melangkah ke puncak gunung dan berdiri di seberang Xia Yin. Perang akan segera dimulai. Pada saat Su Zimo mendaki gunung, hati semua orang di dunia pedang langsung terangkat di Fengtian Square, dan semangat mereka sangat gugup. Raja Hanmu pernah berkata bahwa Xia Yin akan melepaskan mata reinkarnasi saat pertama kali kedua belah pihak saling bertarung, dan tidak akan memberi Su Zimo kesempatan. Kemenangan bukanlah kuncinya sekarang, dan eksposur King Lian untuk keberuntungan tampaknya tak terhindarkan. Apa yang paling dikhawatirkan oleh Lu Yun dan yang lainnya adalah apakah tubuh King Lian yang beruntung dapat menembus 6 reinkarnasi, menemukan jejak kehidupan, dan melarikan diri. Di puncak gunung. Keduanya berdiri saling berhadapan, Xia Yin tersenyum dan terlihat santai, menatap Su Zimo dengan penuh minat. Tukang reparasi pedang di seberang benar-benar berani datang, dan, berdiri di depannya, dia masih bisa begitu tenang. Aku sangat mengagumimu. Xia Yin tersenyum ringan dan berkata, sayang sekali, kamu akan mati. Tentu saja, mati di tanganku, mati di bawah perhatian dunia, juga dianggap sebagai kematian yang layak. Selain itu, kematian Anda akan membuat antarmuka lain dan makhluk ras lainnya memahami hal yang sangat penting dan sangat penting. Jangan menyinggung Sky Rache, apa kau ingat? Kata-kata terakhir Xia Yin tidak berbicara dengan Su Zimo, tetapi melihat sekeliling dan melihat makhluk tak terbatas dari semua ras di sekitarnya. Melalui pertempuran ini, dia akan berdiri untuk klan mata surgawi di 3000 alam, dan membunuh 100. Xia Yin menyipitkan mata semua makhluk, auranya mencapai puncaknya. Su Zimo masih berdiri diam di sisi yang berlawanan, tetapi sedikit memiringkan kepalanya, menatap Xia Yin dengan ekspresi idiot. Saat berikutnya, Xia Yin menoleh, dan tanda darah di tengah alisnya tiba-tiba terbuka. Dalam sekejap, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang, dan angin serta awan berubah warna. Dengan terbukanya noda darah ini, awan gelap di langit menghilang seketika, dan langit biru di sisi lain menghilang. Itu digantikan oleh jurang maut, gelap dan dingin. Langit meredup dalam sekejap. Mata reinkarnasi telah terbuka. Di mata langit itu,
6 gambar muncul, berputar dalam reinkarnasi. Di balik 6 jalan, ada hawa dingin yang suram dan udara seperti hantu, dan ada semburan hantu menangis dan serigala melolong. Sosok Xia Yin sepertinya telah menghilang, di sisi lain Su Zimo, hanya ada mata reinkarnasi ini. Pada saat ini, 5 elemen terbalik, Yin dan Yang kacau, langit dan bumi terbalik, bintang jatuh, dan sungai mengalir mundur. Segala sesuatu di sekitar mata samsara sedang terpengaruh olehnya, diseret secara paksa ke dalamnya. Gunung Mang runtuh, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya melayang dan dituangkan ke mata reinkarnasi ini. Vitalitas langit dan bumi, prajurit suci, darah, roh primordial, cahaya, dan semua kekuatan dan rahasia magis tidak dapat lepas, mereka dengan paksa diseret ke dalamnya, dan melarikan diri ke reinkarnasi. Kehampaan di sekitarnya dengan cepat runtuh. Bahkan waktunya kacau. Ruang dan waktu di penjara, dan di depan 6 reinkarnasi, mereka tidak bisa menahan, dan mereka akan diseret berkeping-keping. Semua makhluk yang berdiri di kejauhan menyaksikan mata reinkarnasi ini merasa seolah-olah mereka terpisah dari dunia, seolah-olah mereka telah melihat masa lalu, dan mereka telah datang ke masa depan. Darah di tubuh setiap orang akan bergerak, ingin keluar melalui tubuh. Bahkan jika mereka berjauhan, energi dan darah tidak dapat menahannya, bisa dibayangkan seberapa besar dampak Su Zimo, yang menghadapi mata reinkarnasi, akan bertahan. Semangat sejati dari 3000 alam, dengan tatapan ngeri. Bahkan banyak roh sejati tertinggi yang hadir terkejut dan wajah mereka terkejut. 10 roh jahat teratas bahkan lebih ketakutan dan mati rasa di kulit kepala. Tidak ada yang mengira bahwa Xia Yin tidak memberi Su Zimo kesempatan, bahkan tanpa godaan, datang untuk membuka mata reinkarnasi. Berakhir. Ini adalah mata reinkarnasi. Siapa yang bisa menahan kekuatan magis seperti itu? Bab 2863. Fengtian Square. Semua orang di dunia pedang melihat pemandangan di puncak gunung dengan ekspresi serius. Raja Periyulan di dunia bunga sedikit mengernyit. Qilong King menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mata reinkarnasi berhasil dibuka, dan tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Wajah raja dari antarmuka utama lainnya menunjukkan jejak getaran. Meskipun mereka telah berkultivasi ke alam gua surgawi, kebanyakan orang telah melihat kekuatan mata reinkarnasi untuk pertama kalinya. Tidak seperti semua orang di dunia pedang, klan bermata langit bersorak-sorai. Han Mu Wang tidak bisa menahan tawa ke langit, ekspresinya penuh kemenangan. Apa yang dikatakan Xia Yin barusan adalah apa yang dia inginkan. Benar, pertempuran ini untuk membunuh 100. Hanya ingin berdiri. Mendadak. Melalui layar raksasa Fengtian Square, terlihat bahwa sepertinya ada sedikit perubahan di medan perang di puncak Gunung Mang. Su Zimo, menghadap mata reinkarnasi, tidak ditelan untuk pertama kalinya. Dia sepertinya tidak menyerah, dia masih berjuang dan melawan. Di balik tubuh yang tampak kurus itu, 8 putih gading saat giok perlahan tumbuh darinya, bersinar cemerlang, memancarkan atmosfer yang kuat dan misterius. Kekuatan Su Zimo meningkat dengan cepat. Gigi idola. Raja dunia astronomi tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak pelan. Ini adalah kekuatan magis alami klan gajah surgawi mereka, dan totalnya ada 4 level. 8 gigi dewa tumbuh, yang merupakan puncak keempat, yang dapat mencapai tingkat kekuatan magis tertinggi. Namun, bagaimana kekuatan supernatural berbakat ini, ras manusia di dunia pedang, memperolehnya? Oh! Han Mu Wang mengangkat alisnya sedikit, dan dengan sengaja berkata dengan keras, Master Puncak dari puncak pedang ke-9 di alam pedang begitu kuat. Dia telah mengorbankan kekuatan magis tertinggi dan kekuatan tempurnya telah meningkat beberapa kali. Apakah Xia Yin dari klan saya dalam bahaya? Raja lain dari klan bermata langit mengetahuinya, dan mulai berbicara dengannya. Setelah itu, keduanya saling memandang dan tertawa. Seorang raja dunia astronomi menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika itu adalah gigi dari berhala 4 kali lipat, itu tidak dapat menghentikan mata reinkarnasi. Su Zu ini hanyalah sebuah pemberontakan. Tidak ada yang tahu bakat dan kekuatan supernatural gigi berhala ini lebih baik dari dunia astronomi. Mengenai kata-kata raja dunia astronomi, tidak ada yang akan meragukannya. Medan perang jahat, puncak Gunung Mang. Xia Yin tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Su Zimo, yang telah melepaskan kekuatan supernatural 8 taringnya. Apakah kamu masih ingin melawan? Suara Xia Yin terdengar perlahan, tenang dan percaya diri, segala sesuatu tentang Anda, di depan 6 alam reinkarnasi, semuanya sia-sia, melamun dan menggelembung, dan sulit untuk menahan satu pukulan, dan Anda harus melarikan diri ke reinkarnasi.
Merasakan kekuatan meroket dari tubuh, darah, dan jiwa, Su Zimo menarik napas dalam-dalam, mendesak jiwa, dan mulai mengubah seni sihir di tangannya. Dengan kekuatan mata langit, meniru nafas dan gambaran dari 6 reinkarnasi, kekuatan reinkarnasi yang diturunkan darinya juga layak disebut 6 reinkarnasi. Su Zimo melihat ke arah mata reinkarnasi yang berlawanan, sentuhan ejekan melintas di wajahnya. Xia Yin mendengus dingin, dan berkata dengan dingin, cukup membunuhmu. Hahaha. Di puncak Gunung Mang, Su Zimo melihat ke langit dan tertawa. Taktik di tangannya telah dipadatkan dan diselesaikan, menunjuk ke arah mata berlawanan dari reinkarnasi, dan meneriakkan kata demi kata, izinkan saya memberitahu Anda apa itu 6, jalan, reinkarnasi, dan reinkarnasi. Ketika suara itu jatuh, saya melihat ujung jari Su Zimo, jurang pusaran besar muncul, yang terus menyebar dan meluas di daerah sekitarnya. Pusaran ini dibagi menjadi 6 area, dan setiap area ditutupi dengan rune aneh, memancarkan kekuatan tak terbatas. Langit berputar, ruang dan waktu kacau, dan batunya pecah. Mata reinkarnasi Xia Yin terlihat pucat dibandingkan dengan jurang pusaran besar ini, celahnya seperti awan dan lumpur. Sosok Xia Yin tidak bisa menahan daya tarik dari 6 reinkarnasi, dan dipaksa untuk mengungkapkannya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan, kebingungan, ketidakpercayaan, luar biasa, panik, ketakutan, dan ekspresi yang tak terkatakan. Apa ini? Dalam keadaan kesurupan, Xia Yin sepertinya mengingat bahwa ketika dia membuka mata Yin dan Yang, dia melihat sekilas ke 6 gambar. Bahkan saat itu hanya sekilas, dia hanya melihat puncak gunung es dari 6 reinkarnasi, tetapi tidak benar-benar melihat gambaran lengkap dari 6 reinkarnasi. Baru setelah itu dia benar-benar melihat apa 6 alam reinkarnasi itu. Mendesis. Banyak pembangkit tenaga roh sejati di sekitar yang menyaksikan pertempuran tidak bisa menahan nafas saat mereka melihat perubahan ini. Jika dikatakan, mata reinkarnasi Xia Yin membuat semua orang merasakan kejutan yang tak tertandingi. Jadi sekarang, 6 reinkarnasi yang dilepaskan oleh Su Zimo membuat mereka merasakan ketakutan dan kecemasan jauh di dalam jiwa mereka. Tak terbendung. Di bawah jurang pusaran ini, tidak ada kekuatan yang bisa menahan. Lebih dari 100 roh sejati tertinggi hadir, termasuk 10 iblis jahat besar, tanpa sadar bergerak bersama Xia Yin, dengan hanya satu akhir. Mati. Bahkan jika Anda memiliki token Feng Tian, Anda tidak dapat menghindarinya. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Setelah Xia Yin mengungkapkan sosoknya, hantu yang terkondensasi dari mata reinkarnasinya tidak dapat menahan penghancuran 6 reinkarnasi, dan dengan cepat runtuh. Di mata reinkarnasi, noda darah muncul, bahkan jejak darah. Bagaimana bisa? Xia Yin tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Ini pasti ilusi Anda. Xia Yin berteriak, ini adalah kekuatan magis ilusi tertinggi, semuanya ada di dunia. Kamu tidak pernah ingin berbohong padaku. Di antara 10 iblis jahat teratas, salah satunya telah berkembang menjadi dunia kebenaran. Pada saat ini, mendengar raungan Xia Yin yang hampir histeris, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan berkata, Xin Luo Wanxiang, kau bahkan tidak bisa menghentikan mata reinkarnasimu, apalagi 6 reinkarnasi. Aku telah melihat 6 gambaran sekilas sebelum aku menyadari mata reinkarnasi hari ini. Mengapa kamu? Xia Yin masih meneriaki Su Zimo. Di tubuhnya, retakan mulai muncul di tubuhnya, dan dia akan runtuh. Ki dan darah yang tak terhitung jumlahnya membentuk garis tipis di udara dan lolos ke 6 reinkarnasi. Karena, saya pernah ke Yin Chao Jifu. Su Zimo berkata dengan ringan, mau pergi, aku akan mengantarmu ke jalan. Su Zimo sekali lagi mendesak roh primordial untuk memaksimalkan kekuatan 6 reinkarnasi. Rune di atas 6 reinkarnasi bersinar dengan sangat cemerlang, seolah-olah mereka bisa menelan segalanya. Semua makhluk di dunia, semuanya, tidak bisa lepas dari reinkarnasi. Membunuh. Xia Yin meraung, mata samsara meledak dengan cahaya berdarah, bergegas ke arah Su Zimo. Ini adalah teknik meta misteri mata langit. Itu juga merupakan teknik meta misteri unik dari mata reinkarnasi, cahaya reinkarnasi. Xia Yin merilis teknik meta misteri dan ingin menghentikan casting Su Zimo. Ekspresi Su Zimo tetap tidak berubah, dan dia bahkan tidak menggunakan meta mistisisme untuk melawannya. Di hadapan 6 reinkarnasi, teknik meta misteri tidak bisa lepas. Sebelum cahaya berdarah ini bisa jatuh ke tubuh Su Zimo, itu diseret oleh 6 reinkarnasi untuk mengubah lintasannya, berubah menjadi busur, tenggelam di jurang pusaran, dan menjadi tak terlihat. Pusaran besar itu sepertinya menelan segalanya. Bahkan ada sedikit ilusi di benak semua orang. Jika jurang pusaran ini dibiarkan terus tumbuh dan menyebar, mungkin bahkan bagian langit dan bumi ini
bahkan seluruh medan perang roh jahat, akan ditelan dan ditenggelamkan oleh 6 reinkarnasi. Bab 2864. Feng Tian Square. Hiruk-pikuk asli, pada saat tertentu, tiba-tiba menghilang. Di alun-alun besar, itu menjadi sunyi, dan tetesan jarum terdengar, seolah-olah ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Semua raja dari 3.000 alam tampak tercengang melihat pemandangan di puncak Gunung Mang ini. Su Zimo berdiri di udara, rambut hitam menari-nari dengan liar, matanya indah, dan auranya luar biasa. Dia menunjuk ke arah Xia Yin dari jauh, dan memacu 6 reinkarnasi yang bahkan lebih mengerikan daripada mata reinkarnasi dengan satu jari. Xia Yin tidak bisa menahannya. Bahkan melalui layar besar, semua raja bisa merasakan ketidakberartian, keputusasaan, keengganan, dan ketidakberdayaan Xia Yin di depan jurang pusaran besar itu. Ini, apa ini? Seorang raja dari klan Skyai dengan terhuyung-huyung berkata, tercengang, tidak dapat mempercayainya. Bagaimana? Raja mata dingin mengepalkan tinjunya, menatap sekeliling matanya, dan menatap layar raksasa tidak jauh dari sana. Suaranya hampir keluar dari giginya, 6 reinkarnasi. Bagaimana dia bisa memahami 6 reinkarnasi? Entah kenapa, tubuh Raja Hanmu sedikit gemetar. Ini adalah 6 reinkarnasi. Di alun-alun, seorang raja yang tidak dikenal tiba-tiba menghela nafas dalam-dalam, dengan emosi yang tak terbatas. Desahan ini akhirnya memecah suasana tertekan di sekitar, dan semburan suara yang sangat keras. Ya Tuhan, Su Zhu di dunia pedang telah menyadari 6 reinkarnasi, dia bersembunyi terlalu dalam. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dia hanya dalam masa kehampaan. Aku benar-benar tidak dapat mempercayainya. Jika dia menunggunya tumbuh ke dalam periode kehampaan, siapa lagi yang dapat melawan roh sejati dari 10.000 alam 3.000 alam? Menghitung pedang Zuxian yang dia pahami, api langit Susaku yang dia pahami sebelumnya, ditambah 6 reinkarnasi, itu berarti Su Zhu telah memahami 3 kekuatan magis tertinggi. Ini 4 cara. Seorang lainnya berkata dengan sungguh-sungguh, jangan lupa, ada juga gigi gajah dari suku gajah. Sadarilah 4 kekuatan magis tertinggi di alam, kejutkan yang kuno dan saat ini. Tidak heran dia begitu percaya diri, dan berani pergi ke janji temu Xia Yin. Ada orang seperti itu di dunia pedang, dan itu akan luar biasa. Itu seperti batu yang menimbulkan ribuan lapisan gelombang, kebisingan, dan kebisingan saling terkait, dan gelombang suara adalah semburan. Raja Abadi Yulan tiba-tiba tersenyum, dan pikiran gugupnya juga rileks. Qilong King menggelengkan kepalanya sedikit, dan sentuhan emosi muncul di wajah aslinya yang dingin, bergumam pada dirinya sendiri, generasi berikutnya mengerikan, generasi berikutnya mengerikan. Semua orang di dunia pedang masih mencoba mencerna masalah ini. Meskipun Lu Yun dan yang lainnya mengetahui rahasia tubuh asli Su Zimo Qinglian, dan mengharapkannya jauh melebihi orang lain, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Ini adalah 6 reinkarnasi. Meskipun Yun Ting juga sangat senang, suasana hatinya masih agak rumit. Awalnya, dia menganggap Su Zimo sebagai lawan terbesarnya di jalur kultivasinya, dan itu juga salah satu kekuatan pendorong yang mendorongnya. Karena Su Zimo ada di depan, dia tidak pernah berani santai. Dia akan mencoba mengejar Su Zimo. Tetapi sekarang, dia tiba-tiba menemukan bahwa jarak antara keduanya menjadi semakin besar, dan bahkan rasa ketidakberdayaan lahir di dalam hatinya. Bagaimana ini bisa menyusul? Hanya saja, dalam 1 atau 2.000 tahun, mereka telah lenyap. Semua orang di dunia pedang, hanya ekspresi Bei Mingsui yang tenang, dan dia tidak terkejut dengan pemandangan ini. Di antara dunia pedang, hanya Bei Mingsui yang paling tahu kekuatan tempur Su Zimo. Selama ribuan tahun, Su Zimo telah berlatih dalam retret di Jian Feng Burit. Dia telah menggunakan metode rahasia dan meninggalkan banyak rune misterius dalam formasi untuk melindungi rahasia dan mengisolasi mereka dari eksplorasi. Hanya Bei Mingsui, yang menjaga sisi Su Zimo, menyaksikan pemahamannya tentang kekuatan magis tertinggi. Bei Mingsui menyaksikan bahwa tubuh Qinglian keberuntungan kelas 12 Master runtuh 6 kali ketika memahami 6 reinkarnasi. Dia paling tahu kekuatan dan kengerian dari 6 reinkarnasi. Mengingat kejadian ini, jejak kehangatan muncul di hati Bei Mingsui. Dia tahu bahwa tidaklah berbahaya bagi guru untuk tetap di sisinya. Guru hanya ingin membiarkannya mengawasi dari pinggir, merasakan keseluruhan proses, dan memahami Taoisme ketika dia memahami kekuatan magis tertinggi. Pengalaman semacam ini terlalu langka dan berharga baginya. Guru yang dihormati benar-benar mengabdi padanya, berkhotbah dan mengajar karma tanpa syarat. Bei Mingsui mengepalkan tinjunya sedikit, matanya tegas. Dia percaya bahwa dia tidak akan memenuhi warisan guru, seni bela diri, dan reputasi tertinggi yang diberikan oleh guru.
Tampaknya mata langit benar. Pertarungan ini benar-benar ronde, dan sudah berakhir. Hei, hanya saja mereka salah menebak hasilnya. Orang-orang di sekitar masih berdiskusi. Mustahil. Suara Raja Hanmu tiba-tiba terdengar, setiap kata, hampir mengatupkan giginya. Semua orang melihat ke samping. Seseorang menghibur, saudara Hanmu, lupakan saja, bahkan jika Xia Yin bertemu lawan seperti itu, bahkan jika dia sudah mati, dia hanya bisa disalahkan karena kurang beruntung. Ku bilang, Xia Yin tidak bisa mati. Raja Hanmu meraung lagi, wajahnya memerah. Jangan membuatnya kesal. Melihat postur ini, aku khawatir dia sudah gila. Seseorang berbisik. Haha. Hanmu Wang tampak agak keras kepala, dengan senyuman yang lebih jelek daripada menangis, menatap semua orang di dunia pedang, dan perlahan berkata, apakah menurutmu Su Zhu bertekad untuk menang? Sudah kubilang, tidak peduli seberapa kuat 6 alam reinkarnasi, ada juga batas atas. Lu Yun dan yang lainnya diam. Kalimat ini memang benar. Tidak peduli seberapa kuat 6 reinkarnasi tersebut, mereka belum melepaskan diri dari kategori kekuatan supernatural, dan kekuatan mereka akan memiliki batas atas. Dengarkan saja Raja Hanmu terus berkata, klan saya Xia Yin adalah jenius pertama dalam jutaan tahun. Mata reinkarnasi hanyalah kekuatan supernatural tertinggi pertama yang dia pahami, dan dia memiliki kekuatan supernatural tertinggi kedua. Dua kekuatan magis tertinggi meledak pada saat yang sama, dia pasti akan menemukan jejak kehidupan, melepaskan diri dari 6 reinkarnasi, dan melarikan diri ke kehidupan. Lu Yun dan yang lainnya masih tidak membantahnya. Karena, mereka mungkin menduga bahwa jika Xia Yin melepaskan dua kekuatan magis tertinggi, dia pasti bisa membebaskan diri dari 6 reinkarnasi. Hanya saja, meskipun kata-kata Raja Hanmu lantang dan kuat, itu benar-benar tidak penting. Lu Yun hanya memandangi Raja Hanmu yang hampir gila dengan tenang, dan bertanya dengan lemah, kamu telah mengatakan begitu banyak, berteriak begitu keras, dan agresif, jadi kamu hanya ingin membuktikan. Xia Yin dapat melarikan diri dari lahir. Terlalu rendah hati. Raja Hanmu sangat terkejut, seolah-olah dia disambar petir, memegangi dadanya, dia merasakan sakit perut di hatinya dan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Raja Sisuo dari dunia batu tidak bisa melihatnya, ingin mendukung Raja Hanmu, dan berkata dengan lantang, selama kamu bisa melarikan diri kembali, itu bukan kegagalan, masa depan akan panjang. Dengan bakat Xia Yin, keduanya akan bertarung satu sama lain di Gua Surgawi di masa depan. Saat itu, masih belum diketahui siapa yang akan menang atau kalah. Pada saat ini, medan perang di puncak Gunung Mang memang berubah. Seperti yang dikatakan Raja Hanmu, saat ini ketika kehidupan tergantung pada seutas benang, Xia Yin membuka matanya dengan marah, tanpa ragu, mendesak Qi dan darah, dan melepaskan anomali berdarah. Pada saat yang sama, Xia Yin juga melepaskan kekuatan supernatural tertinggi keduanya, Janji Yin Yang. Bab 2865. Seperti yang diharapkan Raja Hanmu, Xia Yin, yang berada di medan perang, mengetahui situasinya sendiri lebih baik daripada orang lain. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana mengalahkan Su Zimo. Ini tidak mungkin lagi dan tidak praktis. Meski kalah, kamu akan kehilangan muka, akan membuat mata langit malu, dan akan ditertawakan oleh banyak orang. Tetapi selama Anda hidup, Anda memiliki kesempatan untuk kembali. Pada saat ini ketika hidupnya tergantung pada seutas benang, Xia Yin langsung tenang, hanya dengan satu pikiran tersisa, melarikan diri ke sini. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama di prasasti giok eksploitasi militer, penjahat pertama klan Mata Langit dalam jutaan tahun, dan dia belum mengalami berapa banyak nyawa dan kematian yang dia alami dalam kultivasinya sejauh ini. Dia melepaskan diri dari keterkejutan dan kengerian yang dibawa oleh 6 reinkarnasi, menjaga kestabilan hati Tao, lautan kesadaran tenang, dan membuat penilaian yang akurat dalam sekejap. Meskipun 6 reinkarnasi itu tirani dan tidak ada bandingannya, mereka termasuk dalam kategori kekuatan supernatural dan harus memiliki batas kekuatan atas mereka. Selama Anda dapat menembus batas atas ini, Anda dapat menemukan sedikit kehidupan. Dia bahkan tidak perlu sepenuhnya melepaskan diri dari 6 reinkarnasi, hanya sedikit celah, biarkan dia mengorbankan token Feng Tian, dan kemudian dia bisa melarikan diri ke langit. Ini juga satu-satunya kesempatannya. Yin yang tidak ekstrim. Setelah Xia Yin melepaskan anomali darahnya, dia membuka lebar matanya dan mengorbankan operasi pupil. Dia memiliki mata Yin dan Yang, jadi secara alami lebih mudah untuk memahami kekuatan magis tertinggi dari Yin dan Yang. Baginya, Yin dan Yang Wuji adalah kekuatan magis tertinggi dan teknik murid. Cahaya hitam keluar dari mata kiri, dan cahaya putih keluar dari mata kanan, jatuh di udara, membentuk dua Yin dan Yang Pisces yang sangat lincah dan hidup.
Biasanya, dua Yin dan Yang Pisces ini akan terus terjerat dan menggigit di udara, menghubungkan kepala mereka ke ekor, dan dengan cepat membentuk cakram penggilingan Yin dan Yang besar, menekan 5 elemen, membalikkan alam semesta, dan menghancurkan segalanya. Di dalam dunia, Xia Yin percaya bahwa ketidakterbatasan Yin dan Yang ini dikombinasikan dengan mata reinkarnasi, meskipun tidak sulit untuk digoyahkan dengan 6 reinkarnasi, sudah cukup untuk memberinya kesempatan untuk bernafas. Su Zimo sepertinya melihat niat Xia Yin dan sedikit mencibir, mengendalikan 6 reinkarnasi dengan satu tangan, dan dengan jari-jari pedang menyatu, bersiap untuk mengorbankan kekuatan magis tertinggi lainnya, pedang kematian. Zhu Xianjian menghadapi Yin dan Yang Wuji, kekuatan magis tertinggi ini tidak mempengaruhi 6 reinkarnasi. Hanya dengan mengandalkan mata reinkarnasi dan anomali darah Xia Yin, tidak mungkin untuk mengguncang 6 reinkarnasi sama sekali. Pada titik perang ini, dia tidak akan pernah memberi kesempatan pada Xia Yin. Tapi jari pedangnya baru saja mengembun, dan sebelum dilepaskan, dia tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Su Zimo tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di matanya, dingin di mata kirinya, dan sangat panas di mata kanannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Yin dan Yang Pisces kental Xia Yin bergegas ke matanya. Bagus. Di lapangan Feng Tian, Raja Hanmu melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak dan berteriak. Tanpa diduga, Xia Yin tidak memadatkan janji Yin dan Yang untuk secara paksa melawan 6 jalan reinkarnasi, sebaliknya, dia mengendalikan Yin dan Yang Pisces dan langsung menyerang Su Zimo. Akhirnya ada titik balik. Ada secercah harapan lagi di hati Raja Hanmu. Apakah Xia Yin akan mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Perubahan tangan ini juga membuat banyak orang hadir dengan rasa terkejut. Tetapi segera, semua orang secara bertahap menemukan bahwa situasi di medan perang tampaknya sangat berbeda dari apa yang baru saja mereka bayangkan. Ekspresi Xia Yin ketakutan dan panik, seolah-olah dia sedang merencanakan serangan balik. Di medan perang, Xia Yin terkejut ketika dia menyadari perubahan ini, dan wajahnya berubah. Dia dengan gila melepaskan roh primordial, mencoba untuk mengendalikan belitan Yin dan Yang Pisces bersama-sama untuk membentuk cakram penggilingan Yin dan Yang, keadaan tak terbatas. Tapi dia ngeri mengetahui bahwa kedua Yin dan Yang Pisces ini benar-benar di luar kendalinya. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, dua ikan ganda Yin dan Yang berubah menjadi dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, tenggelam di mata Su Zimo. Yin dan Yang Pisces tidak bisa menyakiti Su Zimo lagi, tetapi tampaknya merangsang sesuatu yang menakutkan di matanya. Pada saat berikutnya, mata kiri Su Zimo menjadi hitam seperti tinta, dingin dan suram, dan mata kanannya seputih giok, berkobar dan menyilaukan. Kekuatan gelap yang terpancar dari mata kiri Su Zimo lebih murni dan menakutkan daripada mata kiri Xia Yin. Cahaya dari mata kanan bahkan lebih menyilaukan. Keduanya saling memandang. Melalui Yin dan Yang Pisces, keempat mata dari dua orang itu seolah membangun saluran jembatan. Dua kekuatan, satu hitam dan satu putih, satu Yin dan satu Yang, terus-menerus mengungsi dari mata Xia Yin, mengembun menjadi filamen di udara, dan mengalir ke mata Su Zimo. Cahaya di mata Xia Yin meredup dengan cepat, dan kekuatan Yin dan Yang juga menurun dengan cepat. Lilin di mata Su Zimo, dua batu ilahi Yu Ying, merasakan kekuatan Yin dan Yang di udara, tiba-tiba meledak dan menelan dengan liar. Bahkan mengikuti Yin dan Yang Pisces, untuk menyerap semua kekuatan Yin dan Yang di mata Xia Yin. Apa? Sosok Xia Yin melayang di udara, kepalanya miring ke belakang, dan jeritan teriakan di mulutnya. Matanya dengan cepat tenggelam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, membentuk dua lubang besar yang mengejutkan. Di dalam dan di luar medan pertempuran iblis jahat, semua orang, semua makhluk, dengan mulut terbuka, melihat pemandangan ini dengan kengerian di wajah mereka. Teknik pupil yang dilepaskan oleh Xia Yin, kekuatan ilahi tertinggi dari Yin dan Yang, benar-benar dibubarkan oleh mata Su Zimo. Dia bahkan tidak melepaskan mantra sihir apapun. Lebih dari itu, bahkan mata Yin dan Yang Xia Yin tidak bisa disimpan. Apa metode ini? Bei Mingyuan dari alam Kun dan Pangeran ke-9 dari alam Peng, keduanya adalah saingan satu sama lain. Tapi melihat pemandangan ini, tanpa sadar dia saling melirik, dan merasakan hawa dingin di saat yang sama, dan merasa dingin di hatinya, melihat sosok dengan kemeja hijau berambut hitam, matanya penuh ketakutan. Kedua roh sejati tertinggi ini juga merupakan roh sejati pertama dari dua alam Kunpeng. Tapi saat ini, keduanya merasakan ketakutan di hati mereka. Karena kekuatan magis tertinggi yang mereka pahami adalah janji Yin dan Yang. Tetapi pada saat ini, melihat nasib Xia Yin, mereka berdua pasti akan memikirkan konsekuensi yang mungkin mereka hadapi jika mereka menjadi musuh susu. Ngomong-ngomong,
Pemandangan ini sedikit salah. Strategi serangan balik Xia Yin benar. Hanya saja kekuatan supernatural Yin dan Yang tak terbatas yang dia pahami dengan bantuan mata Yin dan Yang-nya hanya tertahan oleh cahaya lilin dan bayangan di mata Su Zimo. Jika Xia Yin memahami kekuatan supernatural tertinggi lainnya, bahkan jika itu hanya dibatasi oleh ruang dan waktu, Su Zimo harus mengorbankan kekuatan supernatural tertinggi lainnya untuk melawannya dan menyelesaikannya jika dia ingin membunuhnya sepenuhnya. Tapi sekarang, di bawah induksi dua batu suci cahaya lilin dan Yuying, Yin dan Yang Wuji tidak bisa dibentuk sama sekali. Kedua Yin dan Yang Pisces, seperti menemukan ibu mereka, menatap Su Zimo tanpa ragu-ragu. Lebih dari itu, dua Yin dan Yang Pisces juga berpikir untuk menarik kekuatan Yin dan Yang yang terdapat di mata Xia Yin pada saat yang sama, mengirimkan semuanya ke dalam cahaya lilin dan bayangan. Hasilnya, adegan yang sangat mengejutkan terbentuk. Pada saat ini, semua orang menyadari satu hal. Xia Yin dikalahkan. Hanya satu putaran. Dari awal hingga akhir, Su Zimo baru saja melepaskan Divine Power 8 taring dan 6 reinkarnasi, dan pertempuran ini telah berakhir. Bab 2866. Puncak Gunung Mang. Dua batu ilahi Su Zimo, cahaya lilin di matanya dan dua batu ilahi Yuying. Ketika dia menyerap Yin dan Yang Pisces Xia Yin, dia juga menyerap semua teknik murid dan Taoisme kekuatan magis tertinggi di matanya. Selama bertahun-tahun, Su Zimo tidak dengan sengaja berlatih Yin Yang Daofa. Namun nyatanya, dia mampu melepaskan peta Yin dan Yang Pisces ketika dia berada di Tian Desolate Kontinen, dan dia mampu melawan kekuatan magis yang tiada taraf. Pada saat kenaikan, dua jiwa, King Lian dan Naga Phoenix, dapat bergabung di bawah dorongan cahaya lilin dan Yuying. Akhirnya, dengan bantuan Prajna Nirvana Sutra, sutra itu sepenuhnya menjadi stabil. Faktanya, roh primordial Su Zimo mengandung kekuatan paling murni dari Tai Yin Sun. Tapi sekarang, menyerap mata Yin dan Yang yang menelan Xia Yin, Taoisme Yin dan Yang Wuji juga membanjiri pikirannya. Biasanya, butuh waktu lama untuk menumpuk untuk mewujudkan kekuatan supernatural tertinggi, dan itu juga membutuhkan kesempatan dan kebetulan untuk memicu beberapa peluang. Tetapi untuk Taoisme Yin dan Yang, Su Zimo sudah mulai memahaminya di alam bawah. Saat ini, untuk memahami Yin dan Yang yang tidak terbatas, dapat dikatakan bahwa ini adalah masalah akumulasi dan kesuksesan. Tentu saja, bagian terpenting dari ini masih karena dua batu ilahi cahaya lilin dan Yuying di matanya. Kedua batu dewa ini seperti akar kebijaksanaan dalam agama Buddha, memungkinkan Su Zimo untuk memahami Taoisme Yin dan Yang dengan lebih mudah. Feng Tian Square. Banyak orang dari suku Tianyan memiliki wajah yang jelek, seperti selir yang sedang berduka. Raja Hanmu tahu bahwa Xia Yin sudah berakhir. Dua kekuatan supernatural tertinggi dilepaskan, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari 6 reinkarnasi. Yang lebih aneh lagi adalah ketika Yin dan Yang Wuji dilepaskan, alih-alih menyakiti Su Zimo, mata Yin dan Yang Xia Yin ditelan oleh Su Zimo. Apa yang dia lakukan? Pada saat ini, seseorang sepertinya telah menemukan beberapa anomali dan bertanya dengan suara rendah. Dia menyerap mata Yin dan Yang Xia Yin, Sebelum orang lain selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia mengeluarkan suara lembut. Kekuatan supernatural tertinggi membaptis dirinya sendiri. Su Zu di dunia pedang memahami kekuatan magis tertinggi dari Yin dan Yang dan janji. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang memperhatikan adegan ini, tetapi dalam sekejap, itu menyebabkan kejutan besar di Feng Tian Square. Apakah ini kekuatan supernatural pertama yang dia sadari? Gigi para dewa, 6 reinkarnasi, api langit dari burung vermilion, ditambah pedang suksian yang belum dia lepaskan, ditambah janji Yin dan Yang yang dia pahami sekarang. 5 penuh. Mendesis. Di alun-alun, raja dari semua antarmuka utama masih bisa menahan pikiran mereka. Banyak roh sejati telah mengubah ekspresi mereka secara drastis, dan mereka menghirup AC. Apa konsep dari 5 kekuatan magis tertinggi? Tak terbayangkan. Belum lagi roh sejati yang hadir, masalah ini bahkan telah melampaui kognisi para raja. 5 kekuatan magis tertinggi, aku khawatir ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara 5 kekuatan magis tertinggi, ada 6 kekuatan magis yang menakutkan seperti reinkarnasi. Xia Yin tidak kehilangan ketidakadilan. Bahkan Raja Abadi yang hadir, melihat pemandangan ini, merasakan kejutan yang tak tertandingi. Sampai saat ini, Raja Abadi di lapangan Feng Tian belum menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Melihat adegan selanjutnya, mereka akan segera melupakan keterkejutan mereka sekarang. Bahkan setelah bertahun-tahun, beberapa Raja Abadi yang kuat akan merasa mati rasa dan gemetar di kulit kepala mereka ketika mereka mengingat kejadian ini.
Puncak Gunung Mang. Merasakan ketidakterbatasan Yin dan Yang, tentu saja, hampir tanpa hambatan. Segera, kekuatan-kekuatan magis tertinggi datang, melembutkan daging, membaptis darah, memperkuat jiwa, dan ranah kultivasi Su Zimo juga meningkat pesat. Awalnya, dia baru saja melangkah ke masa kehampaan, dan dia membutuhkan waktu lama berkultivasi dengan teliti untuk jarak dari masa kosong. Namun, di medan perang roh jahat, ia secara berturut-turut memahami dua kekuatan magis tertinggi Suzaku Skyfire dan Yin dan Yang Wuji, yang membuat alam kultivasinya naik mengikuti arus, dan meningkat pesat. Tentu saja, yang lebih penting adalah dia telah menyadari kekuatan magis tertinggi lagi, yang berarti kekuatan tempurnya telah meningkat ke level lain. Selain itu, setelah pertempuran ini, dia baru saja melepaskan kekuatan ilahi 8 taring, jiwa dari 6 reinkarnasi, esensi sejati, pada saat ini, mereka semua telah pulih. Setelah pertempuran ini, tidak hanya dia tidak mengkonsumsi apapun, tetapi kondisinya akan lebih baik dari sebelumnya, dan kekuatan tempurnya akan lebih menakutkan. Su Zimo berdiri di udara, memanipulasi 6 reinkarnasi dengan satu tangan, merasakan kekuatan agung dan tak terbatas di tubuhnya, tidak ada tempat untuk melampiaskan, dan dia tidak bisa menahan raungan ke langit. Dalam lolongan panjang ini, Xia Yin juga hampir pingsan. Dia kehilangan mata Yin dan Yang dan masih tidak menyerah. Bagaimanapun, dia adalah roh sejati pertama dari klan Mata Langit, dan orang pertama dari Monumen Batu Giok, bahkan pada saat ini, dia tidak akan pernah menyerah. Wow! Xia Yin dengan panik mendesak garis keturunan, melepaskan anomali garis keturunannya sendiri. Penglihatan garis keturunannya adalah mata merah darah. Kekuatan mata darah ini beresonansi dengan mata reinkarnasi di tengah alis, dan serangan balik yang lebih kuat terjadi. Ini juga salah satu jurus pamungkasnya. Hanya saja kekuatan ini tidak dapat menahan 6 reinkarnasi sama sekali. Anomali darah Xia Yin baru saja memadat, dan di bawah tarikan 6 reinkarnasi, ada kecenderungan untuk runtuh dan hancur. Bagaimana mungkin? Darahku. Suara Xia Yin menjadi terputus-putus dan penuh keengganan. Saya harus mengatakan bahwa Xia Yin memang penjahat langka dari klan Mata Langit. Garis keturunan fisik suku Skyai hanya berada di peringkat tengah di antara 10.000 suku, jauh lebih rendah dari ras-ras kuat seperti suku Dewa dan suku Naga. Dan Xia Yin dapat mengolah darah Mata Langit sampai titik ini, dan bahkan memadatkan anomali pendarahan, menunjukkan bakatnya. Tak berdaya, jaraknya terlalu besar. Su Zimo memandang Xia Yin, yang masih memberontak, dan berkata dengan suara tenang, ketika saya memahami 6 cara reinkarnasi, saya menggunakan 12 nilai saya untuk mengubah tubuh King Lian, dan itu runtuh 6 kali, yang mulia. Darah fisik lebih baik dariku. Teratai hijau keberuntungan tingkat 12. Dalam situasi ini, kata-kata ini menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan Xia Yin, langsung mengalahkan Dao Heart-nya. 6 reinkarnasi menjungkir balikan dan menelan sosok Xia Yin. Tetapi tepat ketika sosok Xia Yin tenggelam ke dalam 6 pusaran, mata reinkarnasi di tengah alisnya tiba-tiba jatuh, dan kemudian meledak seketika. Baik. Su Zimo sedikit menyipit. Mata langit klan Mata Langit sebenarnya adalah buah dari Tao mereka. Mata reinkarnasi, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 mata surgawi, telah memadatkan esensi Taoisme Xia Yin. Sekarang tiba-tiba meledak, dan ledakan kekuatan itu menakutkan. Ledakan. Dalam 6 reinkarnasi, ada suara keras. Ini sama dengan ledakan dahsyat di bagian dalam 6 reinkarnasi. Di bawah tatapan-tatapan yang tak terhitung jumlahnya, jurang pusaran air di udara tidak bisa menahan benturan ini dan runtuh seketika. Su Zimo adalah orang pertama yang menanggung beban 6 jalan reinkarnasi, tidak ada waktu untuk menghindar, dan gelombang udara yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Tetapi tingkat kekuatan ini tidak dapat melukai garis keturunan fisiknya sama sekali. Namun, di bawah pengaruh ledakan dan gelombang udara, Su Zimo merasa ada sesuatu yang hilang dari pinggangnya. Bab 2867. Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai menarik perhatian dunia. Di bawah tatapan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di 3.000 alam, Xia Yin adalah orang pertama yang mengalahkan prasasti Giok, dan tubuh serta jiwanya menghilang. Mata reinkarnasi meledak, dan bahkan 6 reinkarnasi akan runtuh, dan Xia Yin secara alami meledak sampai tidak ada tulang. Antara langit dan bumi, ada keheningan. Hanya suara angin xiao-xiao yang bertiup pelan melalui telinganya. Semua roh sejati tertinggi hadir dalam pertempuran ini, pada awalnya mereka hanya memiliki mentalitas menyaksikan kegembiraan, tidak pernah berpikir bahwa mereka akan menyaksikan pemandangan yang begitu mengejutkan dengan mata kepala mereka sendiri. Pola darah dunia darah, sekali bertaruh dengan Mulian, Su Zimo tidak dapat mendukung 10 gerakan. Tapi sekarang, hanya dalam 1 putaran, Xia Yin mati.
Wajah Dewa Minghui jelek, dan hatinya bahkan lebih takut. Untungnya, saya tidak menembaknya di kediaman Protoss, jika tidak. Jika hari itu, dia memilih untuk menyerang Su Zimo, dia mungkin telah direduksi menjadi mayat sekarang. Si Pai di dunia batu sedikit menyeringai, melihat sosok itu di udara, meski ekspresinya masih memiliki jejak kecemburuan, matanya penuh dengan kecemburuan. Bahkan lengannya yang memegang kapak batu bergetar tanpa terasa. Orang ini tidak terkalahkan. Hanya ada satu pikiran tersisa di benak 10 iblis besar. Luo Jun, pendekar pedang biasa, telah lama melihat Su Zimo luar biasa, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa sarjana yang tampaknya lemah ini akan begitu kejam. Jika dikatakan bahwa roh sejati tertinggi yang hadir dibedakan oleh kekuatan tempur, saya khawatir itu akan membutuhkan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi semua orang tahu bahwa tidak peduli berapa banyak level dari kekuatan tempur roh sejati tertinggi yang terbagi, yang ada di puncak Gunung Mang pasti satu-satunya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Lin Sunzen akhirnya menghela nafas lega saat melihat adegan ini. Namun, di dalam hatinya, ada lebih banyak emosi dan keterkejutan, dan dia tidak bisa mencerna untuk sementara waktu. Saya tidak melihatnya selama beberapa tahun, saya sudah berkultivasi sampai saat ini. Di antara kerumunan, Qi Junyu sedikit mengernyit dan bergumam, ekspresinya tampak agak tertekan. Dia pada dasarnya suka berperang. Bahkan jika kekuatan tempur lawan lebih kuat, dia tidak takut, selalu mencari peluang untuk bersaing dengan mereka. Tapi sekarang, orang itu telah tumbuh sampai pada titik di mana dia melepaskan ide ini. Fengtian Square. Faktanya, ketika Su Zimo merilis 6 jalan reinkarnasi untuk melakukan serangan balik, semua orang sudah mengantisipasi hasilnya. Meski ada beberapa liku-liku di tengah. Meskipun Xia Yin mencoba membebaskan diri dan mencoba melawan, itu tidak layak disebutkan dalam menghadapi kekuatan absolut. Semua orang di suku Skyeye telah tenang. Arogansi sebelumnya, telah lama menghilang, dan matanya merah, menatap Su Zimo di layar raksasa, ingin bergegas masuk dan mencabik-cabiknya. Raja Hanmu mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa, seperti binatang buas, menatap layar raksasa tidak jauh dari situ. Kakak Hanmu. Raja Sisuo menghela nafas ringan dan berkata, ini bukan kejahatan perang Xia Yin, ini hanya. Alam batu dan alam pedang selalu memiliki keluhan, dan mereka secara alami akan berdiri bersama saat ini, memikirkan bagaimana menghibur Raja Hanmu. Raja Sisuo sedikit ragu-ragu sebelum melanjutkan, hanya orang di dunia pedang ini yang terlalu mempesona dan memahami kekuatan supernatural tertinggi. Dia adalah Kaisar Agung dari masa lalu hingga saat ini. Ketika dalam keadaan nyata, saya takut itu dia tidak akan menjadi tandingannya. Dalam beberapa hari mendatang, Fang Chang, saat dia melangkah ke dunia gua, aku akan menunggu pertempuran dengannya dan menemukan wajahnya. Hahaha. Raja Hanmu tiba-tiba tertawa, terdengar sedikit mengalir, gugup, dan menyeramkan. Banyak orang di antarmuka itu sedikit mengernyit, dan melirik ke arah Han Muang. Han Muang ini tidak akan dipukul terlalu keras, apa dia gila? Bukan itu, bagaimanapun juga, dia adalah Raja Gua Langit, dengan hati dao yang kuat, bahkan jika dia mati sebagai roh sejati pertama dari penglihatan langit, dia tidak akan kehilangan akal sehatnya. Di tengah kerumunan, banyak biksu berbisik dan diam-diam menunjuk. Kakak Hanmu, kamu baik-baik saja. Raja Sisuo mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xia Yin benar-benar bagus. Raja Hanmu mengabaikan Raja Sisuo, tetapi tiba-tiba berbicara, berseru. Banyak raja antarmuka memandang Han Muang dengan tatapan aneh. Apakah masih bagus untuk ditekan oleh Su Zhu di dunia pedang untuk satu putaran? Lu Yun dan Master Puncak lainnya saling memandang. Mereka semua bisa mendengar bahwa Raja Hanmu sepertinya memiliki sesuatu dalam kata-katanya. Pada saat ini, saya melihat Raja Hanmu mengulurkan tangannya, menunjuk ke sosok Su Zimo di layar raksasa, dan bertanya, tahukah kamu mengapa Xia Yin masih meniup buah Tao setelah ditelan oleh 6 reinkarnasi? Mata langit. Di alun-alun, semua orang diam. Di hati semua orang, itu tidak lebih dari keengganan Xia Yin untuk melakukan pertarungan terakhir. Faktanya, hal itu tidak membahayakan Su Zimo. Kalian semua salah. Raja Hanmu tiba-tiba tertawa, dan terus menunjuk ke Su Zimo di layar raksasa, dan berkata, lihat baik-baik, Xia Yin telah mengambil token Fengtian dari pinggang susu. Semua orang mengikuti instruksi Raja Hanmu dan melihat dengan saksama. Seperti yang diperkirakan. Di pinggang Su Zimo, token Fengtian yang digantung di atasnya telah menghilang. Menurut Raja Hanmu, seharusnya Xia Yin yang memanfaatkan dampak reinkarnasi mata pelestarian diri untuk melibatkan token Fengtian di pinggang Su Zimo ke dalam 6 reinkarnasi, tanpa keberadaan.
Banyak raja memandang Raja Hanmu yang tersenyum, mereka semua menggelengkan kepala secara diam-diam, menghela nafas, dan mata mereka penuh dengan belas kasih. Haha. Seorang raja antarmuka tidak bisa menahan tawa, dan berkata, ternyata serangan balik terakhir Xia Yin masih gagal melukai Su Zu sedikit, tetapi kehilangan token Feng Tian di pinggangnya. Perasaan yang sama lahir di hati banyak roh sejati. Dalam pertempuran ini, dunia pedang yang dimenangkan Su Zu. Dia baru saja kehilangan token Feng Tian, tanpa cedera. Dan masih banyak lagi. Pada saat ini, banyak ahli Raja Abadi sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresi mereka berubah. Token Feng Tian. Jika Anda kehilangan token Feng Tian di medan perang roh jahat, itu berarti kecuali Anda menemukan celah di medan perang roh jahat. Jika tidak, Su Zu di dunia pedang tidak akan pernah bisa meninggalkan medan perang roh jahat. Dan sekarang, Su Zu di dunia pedang baru saja bertarung, dan bahkan 6 kekuatan supernatural terkuat telah dilepaskan. Berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa? Meskipun dia masih memiliki pedang Zuxian dan Yin yang Wuji belum dilepaskan, jangan lupa bahwa dia hanya dalam kekosongan. Kekuatan magis tertinggi acak, konsumsi jiwa tidak terbayangkan. Berapa banyak kekuatan magis tertinggi yang dapat dilepaskan oleh roh primordial di periode kosong dan gelap secara terus-menerus bahkan dengan bonus gigi para dewa. Menurut spekulasi semua orang, saya khawatir Suzimo hanya bisa melepaskan kekuatan supernatural tertinggi, yang sudah menjadi batasnya. Jika Anda terus melepaskan Zhu Xianjian dan Yin Yang Wuji, sebelum saling membunuh, saya khawatir jiwa Anda akan runtuh lebih dulu. Sampai saat ini, semua orang tiba-tiba terbangun, tangan Xia Yin terlalu kejam. Ini sama saja dengan memutuskan jalan belakang Su Zu di dunia pedang. Xia Yin menggunakan hidupnya untuk menjelaskan satu hal kepada roh sejati tertinggi yang tersisa di medan perang iblis jahat ini adalah satu-satunya kesempatan Anda untuk membunuh Su Zu di dunia pedang. Sebagai roh sejati pertama dari klan Mata Langit, dan orang pertama dari Monumen Batu Giok, ini adalah serangan balik terakhir Xia Yin. Bab 2868 Feng Tian Square. Semua makhluk itu akhirnya bereaksi, kenapa Han Muwang tiba-tiba tertawa gugup, bahkan saking senangnya. Karena meskipun Xia Yin meninggal, dia menggunakan metode lain untuk menarik dunia pedang Su Zu ke jurang maut. Ini hampir bisa dianggap sebagai batas hidup seumur hidup. Han Muwang memandang Lu Yun, mengertakkan giginya, dan berkata dengan getir, Lu Yun, Xia Yin dari klanku memang mati, tapi Su Zu dari dunia pedang tidak akan bertahan lama. Xia Yin akan menunggunya di jalan Huangquan. Semua orang di dunia pedang terlihat jelek. Tangan Xia Yin memang terlalu seram. Raja Abadi Yulan merenung sedikit, dan berkata, menurutku belum tentu begitu. Rekan Taois Su Zu baru saja lulus baptisan kekuatan supernatural tertinggi, dan keadaannya sedang berjalan lancar. Jiwanya harus dapat mendukungnya. Pelepasan dua pedang tertinggi Zhu Xian dan Yin Yang. Kekuatan supernatural. Dalam hal ini, siapa yang berani melangkah maju? Hahaha. Raja Hanmu tertawa lagi, mengulurkan jari, menatap Raja Abadi Yulan dengan sangat jijik, menggelengkan jarinya, dan berkata, tidak, idemu terlalu naif. Bahkan jika Su Zu bisa melepaskan dua kekuatan supernatural yang tiada taraf. Bisakah dia melawan beberapa dewa tertinggi? 2 atau 3? Raja-raja mengangguk secara diam-diam, semua mengetahui bahwa penilaian Raja Hanmu sebenarnya benar. Kekuatan tempur Su Zu harus tetap menjadi orang pertama di antara roh-roh sejati tertinggi, tetapi krisisnya berasal dari kehilangan token Feng Tian dan tidak dapat segera mundur dari medan perang roh-roh jahat. Bahkan jika dia bisa melepaskan dua kekuatan supernatural tertinggi, selama dua roh tertinggi berdiri, perlawanan mereka bisa diselesaikan. Han Muwang melanjutkan, saya akui bahwa dia Su Zu adalah yang terkuat di dunia nyata, tapi berapa banyak roh tertinggi yang bisa dia tahan dari pengepungan? Di antara lebih dari 100 roh sejati tertinggi, selama 10 menonjol. Tidak 10, selama 5 menonjol, dia Su Zu pasti akan mati. Lu Yun diam, tapi wajahnya agak pucat. Situasi ini jauh melebihi harapannya. Bahkan jika Kaisar Dunia Pedang dipanggil, itu tidak ada gunanya, dan Master Puncak mereka ada di sini, dan mereka tidak dapat membantu. Di sekitar Gunung Mang saat ini, ada lebih dari 100 roh sejati tertinggi dan 10 iblis jahat yang hebat. Begitu perang dimulai, dalam kekacauan, pasti akan ada lebih dari 10 roh sejati tertinggi yang akan menyerang Suzimo. Taoisme Suzimo mengandung 5 kekuatan magis tertinggi, dan bahkan ada 6 reinkarnasi yang mengejutkan orang dahulu dan sekarang. Mana yang tidak bergerak? Dengan pedang Zuxian, bagaimana dengan janji Yin Yang?
5 roh sejati tertinggi, 10 roh sejati tertinggi, dan bahkan lebih banyak roh sejati tertinggi ditembak pada saat yang sama. Lusinan kekuatan magis tertinggi dikalahkan, yaitu, Suzimo memiliki 6 reinkarnasi dan 12 tingkat keberuntungan. Tubuh akan dipukuli sampai ke tulang, dan tubuh serta roh akan dihancurkan. Dampak kekuatan semacam itu, saya khawatir Raja Abadi yang kuat akan menghindari tepinya. Dan Suzimo tidak bisa dihindari. Xia Yin dari klan Mata Langitmu benar-benar tercela. Yulan tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Berarti, Raja Hanmu mencibir, dan berkata, aku berkata bahwa membunuh orang sekaya membutuhkan harga. Ini adalah jalan yang dia pilih oleh Suzu sendiri, dan dia harus menanggung harga berapapun. Apa yang Raja dapat temukan, banyak pembangkit tenaga roh sejati di medan perang roh jahat, secara alami juga dapat dilihat. Token Feng Tian Suzu hilang. Dia tidak bisa mundur. Ada 5 kesaktian buah Tao, menarik. Suasana di sekitarnya berangsur-angsur berubah. Di tengah kerumunan, ada gelombang diskusi yang dirahasiakan. Bagaimanapun, pertempuran barusan terlalu mengejutkan, dan banyak pembangkit tenaga roh sejati yang hadir masih sedikit takut pada Suzimo. Hantu Yasha memandang Suzimo, dengan sinar haus darah bersinar di matanya, dan menjilat bibirnya. Di antara 10 iblis jahat, tidak hanya dia, ada iblis yang memiliki niat membunuh. Luo Jun, pendekar pedang biasa, merasakan pemandangan ini, hatinya terpana, dan dia berkata dengan wajah serius, saya menyarankan Anda, jangan mengambil keputusan. Haha. Seorang pria dengan mata merah darah tertawa dan bertanya, ada apa denganmu? Di atas Gunung Mang. Suzimo berdiri di udara dengan ekspresi tenang. Token Feng Tian seharusnya jatuh ke dalam rumah Yin Chaudi mengikuti jiwa Xia Yin yang dirugikan, dan tidak dapat diambil. Dia telah memperhatikan hal ini sejak lama, tetapi dia tidak peduli. Jika token hilang, itu tidak akan berpengaruh padanya ketika dia kembali ke Feng Tian Realm dan menerimanya lagi. Dia ingin meninggalkan medan perang roh jahat dan hanya mencari celah ruang. Hanya saja suasananya sekarang tiba-tiba menjadi agak aneh. Ada banyak roh sejati tertinggi berkumpul di sekitar, dan mata yang menatapnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian yang tak ada habisnya, tetapi pada saat ini. Mata dari roh-roh sejati tertinggi ini menatapnya, dan mereka berangsur-angsur berubah, menunjukkan jejak keserakahan dan permusuhan. Hati Suzimo tergerak, dan dia segera menebak pikiran orang-orang ini. Tampaknya sebagian orang menganggap hidup mereka terlalu panjang. Ekspresi Suzimo menjadi lebih dingin. Meskipun beberapa dari 10 iblis jahat besar telah bergerak dengan pikiran jahat, saat ini, ada lebih dari 100 roh sejati tertinggi di sisi yang berlawanan, dan mereka tidak berani bertindak gegabah. Saat ini, jika Anda berinisiatif untuk maju, maka dengan mudah akan menjadi sasaran kritik publik. Hanya dalam kekacauan kita dapat memanfaatkannya. Dan para Dewa Minghui, Siji Sipa, dan Bloodworld Bloodlin saling memandang, dan mereka siap untuk bertindak. Mereka bertiga memiliki sedikit dendam dengan Suzimo dan dunia pedang, dan mereka telah membentuk aliansi sejak lama. Suzu paling banter bisa melepaskan 2 kekuatan magis tertinggi dari Yin Yang Wu Ji dan Su Xian Sword. Ini adalah kesempatan terbaik untuk mereka bertiga. Roh tertinggi di sekitar masih ragu-ragu dan sedikit takut. Jika Anda menunggu orang lain mengambil keputusan dan bereaksi, begitu mereka jatuh ke dalam kekacauan, tidak pasti siapa buah Tao Suzu yang akan jatuh. Membunuh. Pada titik ini, ketiga orang itu bertukar pengetahuan spiritual, dibagi menjadi 3 arah, berteriak, membunuh, dan bergegas menuju Suzimo. Tanpa komunikasi apapun, ketiganya tidak akan memberi Suzimo kesempatan untuk bernapas. Ketiganya bersiap tanpa syarat, langsung mengorbankan 3 kekuatan supernatural tertinggi dan menekan mereka. Setelah Dao Guo berhasil, dia segera meninggalkan medan perang iblis jahat. Stone Break, kamu berani. Lin Sun Zhen memperhatikan pergerakan Siji, melihat Siba bergerak, dia tidak ragu untuk segera bertindak. Cahaya pedang yang dingin dan ganas menembus kekosongan, melintasi jalur batu yang pecah, langsung memotong jalurnya dan memblokirnya. Sial, wanita bau. Si Po sangat marah dan dikutuk. Dia tidak takut pada Lin Sun Zhen. Hanya saja jika dia ditunda oleh Lin Sun Zhen, Dao Guo Suzu, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berhasil. Si Po mengambil kapak raksasa di tangannya, langsung menggerakkan darah dan melepaskan anomali pendarahan, dan berteriak, minggir. Lin Sun Zhen menunjukkan niat membunuh, mendesak jiwa, memegang pedang di satu tangan dan meremas taktik di tangan lain, dan dengan cepat memadatkan pedang panjang berdarah di depannya. Saat berikutnya, niat membunuh membumbung ke langit, dan langit bergejolak. Kekuatan magis tertinggi, Zuxian Jian. Bab 2869.
Sipo melepaskan anomali pendarahan, niat awalnya adalah untuk memaksa Lin Sun Zhen kembali, dan dia mendapat celah untuk menerobos dan mengepung Su Zimo. Dalam hal garis keturunan fisik, kepercayaan Sipo dapat melampaui Lin Sun Zhen. Tapi dia tidak menyangka Lin Sun Zhen juga sangat tegas. Tujuan satu-satunya adalah menghentikan pemecah batu. Oleh karena itu, ketika Lin Sun benar-benar muncul, dia melepaskan kekuatan magis tertinggi dari pedang. Orang gila. Sipo mengutuk, merasakan niat membunuh yang dibawa oleh Zhu Xianjian, dan tidak berani ceroboh, dengan cepat menekan hukum. Pedang Zuxian adalah teknik membunuh dalam kekuatan magis tertinggi. Penglihatan garis keturunannya tidak bisa dilawan sama sekali, dan dia hanya bisa bertarung dengan kekuatan magis tertinggi. Segel surga negatif. Sipo dengan cepat meremas taktiknya, dan seluruh momentum tiba-tiba berubah, satu jari ke langit, satu tangan untuk mencubit segel. Langit bergemuruh dan bergetar. Kekuatan magis tertinggi secara negatif menyandang segel langit, dan segel besar dikorbankan, menarik kekuatan langit, menjungkir balikan, menekan dengan semua kekuatannya, tak tertahankan. Pada saat ini, Sipo sepertinya sedang membawa langit, mengembunkan Great Seal, dan menghantam pedang Zuxian Lin Sun Zhen. Duel dua kekuatan supernatural tertinggi. Faktanya, Lin Sun Zhen telah berhasil tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Dia menggunakan pedang Zuxian untuk mengeluarkan kekuatan magis tertinggi dari batu itu, yang setara dengan memecahkan ancaman besar bagi Su Zimo. Sisi lain, tubuh Dewa Minghui adalah yang tercepat, dan dia yang pertama membunuh Su Zimo. Ada gemuruh di dalam tubuhnya, darah emas naik, dan bangunan piramida bercahaya muncul di belakangnya. Di sekitar dan di bawah bangunan, masih banyak makhluk berlutut, berdoa dengan nyaring, dengan tatapan saleh. Putra Minghui mengetahui kekuatan Su Zimo, jadi dia benar-benar tidak memiliki keraguan, dan langsung mengorbankan anomali darah dari metode protos yang paling kuat, dan momentumnya meroket. Lebih dari itu, pada saat Putra Minghui turun, formula ajaib di tangannya sudah kental. Kekuatan magis tertinggi, matahari dan bulan bersinar bersama. Putra Minghui menunjuk ke arah Su Zimo dari jarak jauh. Pada saat berikutnya, di depannya, matahari yang terik dan bulan purnama muncul, dan dua bintang meledak dengan cahaya yang menyala-nyala, yang dengan cepat mengisi kekosongan. Di medan perang ini, cahaya ada di mana-mana, dan kecemerlangan ilahi bersinar. Semua makhluk hidup di bawah cahaya harus menanggung baptisan dan pemurnian ilahi ini. Setiap kemuliaan ilahi terdiri dari sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap sinar cahaya, seperti Excalibur dan senjata, bisa menembus semuanya. Visi garis keturunan, dikombinasikan dengan kekuatan magis tertinggi, turun pada saat yang sama, dan Putra Dewa Minghui melancarkan serangan terkuatnya. Sisi lain, garis darah membunuh. Dia juga tidak berniat untuk memegang tangannya, dan ketika dia muncul dia memainkan kekuatan magis tertinggi, dan ruang dan waktu di penjara. Dua kekuatan magis tertinggi datang hampir pada saat bersamaan. Bahkan jika roh primordial Suzu dapat melepaskan pedang Zuxian dan Yin Yang Wuji, dapatkah dia melepaskannya pada saat yang bersamaan? Kekuatan supernatural tertinggi menghabiskan banyak jiwa, dan pelepasan berkelanjutan dan pelepasan secara bersamaan dari dua kekuatan supernatural tertinggi adalah dua konsep sepenuhnya. Dalam kecemerlangan tak berujung, Su Zimo menoleh dan melirik pola darah. Pada pandangan ini, rambut yang berlumuran darah itu ngeri. Pada mata tersebut, mata kiri berwarna hitam pekat dan mata kanan berwarna putih. Mata tiba-tiba meledak dengan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, yang terkondensasi menjadi ikan ganda Yin dan Yang di udara, dan kemudian dengan cepat terjerat dan diputar. Yin dan Yang Pisces, ada aku di dalam kamu, dan kamu di dalam diriku, terhubung dari kepala ke ekor, tanpa akhir. Kekuatan magis tertinggi, Yin dan Yang. Su Zimo tidak melepaskan taktik apapun, tetapi hanya memadatkan kekuatan supernatural tertinggi ini dengan bantuan teknik murid. Dia memilih untuk berurusan dengan saya. Pikiran ini terlintas di benak Bloodstein, dan dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit kesal. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah Tao Susu. Teman Minghui, terserah Anda. Garis keturunan berkata dengan suara nyaring, mendesak roh primordial, terus memperkuat kekuatan supernatural ruang dan waktu, dan bersiap untuk mengambil alih Yin dan Yang ini. Tapi segera, corak Bloodlin berubah drastis. Sesuatu yang salah. Kekuatan Yin dan Yang ini mendesis. Bloodlin menghirup udara dingin, dan terkejut menyadari bahwa waktu dan ruangnya di penjara, dan dia tidak bisa menahan cakram penggilingan Yin dan Yang yang hancur. Ini hampir seperti reruntuhan, penjara ruang dan waktu benar-benar runtuh dan hancur.
Batu asah Yin dan Yang Wuji ini bahkan menabraknya, untuk menghancurkannya menjadi bubuk yang dihancurkan. Apa? Garis-garis darah itu ketakutan sampai mati, dan jiwa berserakan. Di antara kekuatan magis tertinggi, memang ada kekuatan besar dan kecil. Bahkan jika kekuatan magis tertinggi yang sama dilepaskan oleh orang yang berbeda, kekuatannya secara alami akan berbeda. Tapi di mata Bloodmark, kurungan waktu dan ruangnya tidak terlalu berbeda dengan Yin dan Yang Wuji. Dia tidak menyangka adegan ini akan terjadi. Nyatanya, sangat sulit untuk mengatakan pemenang atau pecundang dalam konfrontasi antara janji Yin dan Yang dan penjara ruang dan waktu. Hanya saja di balik Yin dan Yang Suzimo, ada dua batu dewa yang diberkati oleh cahaya lilin dan Yuying. Kekuatan-kekuatan magis tertinggi ini telah meningkat ke seluruh level. Engah. Pola darahnya kaget, dan reaksinya agak lambat, dan ada rasa sakit yang tajam di tubuhnya, yang hampir robek, dan darah muntah di mulut. Sebelum dia bisa memikirkannya, dia menamparkan telapak tangannya di tas penyimpanan, membuang sosok berdarah. Sosok berwarna darah ini bertabrakan dengan cakram penggiling Yin Yang Wuji, meledak seketika, berubah menjadi awan darah yang sangat kotor. Ini adalah boneka darah yang diberikan kepadanya oleh sesepuh dari garis keturunannya. Saat kritis, Anda bisa membuangnya dan mati untuknya sekali. Dis penggilingan Yin Yang Wuji berhenti sejenak, tetapi segera terus menghancurkannya. Kabut darah kotor itu semuanya dilenyapkan oleh Yin dan Yang dan berubah menjadi tak terlihat. Namun, dengan bantuan jeda singkat ini, garis keturunan mengorbankan keluarnya darah dari suku anggur yang berdarah, dan seluruh orang berubah menjadi cahaya berdarah, sementara meninggalkan ruang lingkup cakram penggilingan Yin dan Yang tak terbatas. Darah keluar dari Dava menghabiskan banyak energi dan darahnya. Tetapi saat ini, dia tidak bisa mengurus ini lagi. Pola darah mendesak token Feng Tian, sebuah cahaya menyala, membungkus sosoknya, dan menghilang ke medan perang roh jahat. Tepat ketika dia pergi, dis grinding Yin dan Yang Wuji hancur, sedikit perbedaan. Adegan ini jatuh di mata orang lain, tetapi itu adalah perasaan lain. Suzu di dunia pedang hanya melihat kembali pola darah, dan hampir membunuh roh sejati yang tertinggi. Sebagian besar perhatian Suzimo tidak tertuju pada tubuh Bloodmark, tetapi putra Dewa Minghui di depannya. Kekuatan tempur Dewa Anak Minghui memang sangat kuat, bahkan di antara lebih dari 100 roh sejati tertinggi, itu sudah cukup untuk peringkat di beberapa teratas. Dalam menghadapi anomali darah para dewa dan serangan matahari dan bulan, Suzimo pasti lebih serius. Hah? Di bawah kecemerlangan tak berujung, cahaya pedang berdarah tiba-tiba meledak, dengan paksa merobek tirai Senhui di sekitarnya. Kekuatan magis tertinggi, Zuxianjian. Sambil melepaskan Yin dan Yang, Suzimo mendesak roh primordial, mencubit jari pedang, dan melepaskan kekuatan magis tertinggi kedua. Dua kekuatan magis tertinggi dilepaskan pada saat bersamaan, menyebabkan gelombang besar di medan perang. Di mata putra Dewa Minghui, cahaya ilahi tak berujung dilepaskan, mencoba memacu tirai matahari dan bulan, tetapi bagaimanapun, dia tidak bisa menahan ketajaman pedang Lord Zuxian. Tentu saja, meski begitu, di bawah konsumsi konstan dua kekuatan supernatural tertinggi, kekuatan pedang Zuxian tidak banyak yang tersisa, dan itu langsung ditekan oleh anomali darah di belakangnya. Bab 2870. Membunuh. Terbebas dari ancaman pedang Zuxian, anak Dewa Minghui mengeluarkan pedang emas besar dari belakang, bersinar dengan 10.000 meter cahaya. Senhui bersinar, berteriak, dan bukannya mundur, dia bergegas menuju Suzimo. Dalam pertempuran jarak dekat, keuntungan dari darah Protoss dapat dimainkan sepenuhnya. Pedang emas ini adalah 9 kesengsaraan yang limbau murni, dengan ujung yang tajam dan kekuatan yang kuat. Ditambah dengan baju besi pertempuran emas yang dia kenakan dan piramida kuno misterius di belakangnya, anak Dewa Minghui membawa kecemerlangan ilahi yang tak ada habisnya, mempesona, turun dari langit, sikapnya yang mengesankan mencapai puncaknya, ganas dan ganas. Ekspresi Suzimo tenang, dan pikirannya bergerak, ada juga senjata aneh di telapak tangannya, tapi itu adalah kocokan sutra putih dengan gagang giok. Baik. Wanita berpakaian hitam di antara 10 iblis jahat tiba-tiba berbisik, bijaksana. Di medan perang. Menghadapi serangan yang sangat sengit dari Dewa Putra Minghui, Suzimo melambaikan kocokan di tangannya, dan 3.000 sutra putih tampak berubah menjadi air lemah yang tak berujung, berputar di sekitar pedang raksasa emas. Dengan setiap pukulan, kekuatan pedang emas berkurang 1 poin. Wanita berbaju hitam melihat tangan ini, dan cahaya aneh melintas di matanya. Yang lain tidak tahu taktik Suzimo, tetapi dia tahu yang terbaik, ini jelas diwarisi dari gadis mendalam Kaisar 9 Surga. Teknik ini telah membawa kekuatan feminin kocokan ke titik ekstrim. Dia menggunakan trik ini,
tapi memang begitu. Pedang emas Dewa Anak Minghui ganas dan ganas, tetapi ketika ditebas, itu terjerat dengan 3.000 sutra putih, dan kekuatannya musnah. Senzi Minghui hanya merasa pedangnya telah dipotong di atas kapas, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Sebelum dia bisa bereaksi, dia tiba-tiba merasakan getaran keras dari pedang emas, mengandung kekuatan memutar dan merobek. Telapak tangannya agak tidak terkendali, dan rasa sakit yang tajam datang dari mulut harimau, darah sudah mengalir. Saat berikutnya, ujung lain dari pedang emas, ada kekuatan yang mengejutkan. Putra Dewa Minghui tidak bisa memegang gagang pedang, dan benar-benar tersapu oleh kocokan di tangan Su Zimo, dan pedang emas itu terguling, kehilangan senjata ajaib. Pedang besar emas adalah 9 kesengsaraan yang limbau murni, yang sangat penting baginya. Tidak mengherankan, kocokan gagang batu giok dan sutra putih di sisi berlawanan juga haruslah yang limbau murni. Kalau tidak, itu tidak bisa menghentikan ujung pedang emas sama sekali. Berikan hidupku. Putra ilahi Minghui sangat marah, berteriak, maju selangkah, darah emas melonjak, mengangkat tangannya, dan memukul Su Zimo. Kemungkinan ini menunjukkan keterampilan dan pengalaman jarak dekat yang sangat kuat dari Dewa Anak Minghui. Jika pedang emas diambil, dia memilih mundur, dan Su Zu mendapatkan 2 yang limbau murni, yang pasti akan mendapat keuntungan besar. Tapi sekarang, kocokan Su Zu menyapu pedang raksasa emas itu kembali, dan 2 yang limbau murni tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik, dan putra Dewa Minghui telah mendekat. Keduanya sudah dekat. Di bawah jarak ini, tidak banyak ruang bagi Su Zu untuk mengontrol 2 yang limbau murni. Putra Dewa Minghui memaksa Su Zu dan hanya bisa melawannya dalam pertempuran jarak dekat dengan tangan kosong. Untuk dapat berkultivasi hingga titik ini dan tumbuh menjadi roh sejati tertinggi, selain memahami kekuatan magis tertinggi, Anda tidak tahu berapa banyak angin berdarah yang Anda alami. Senzi Minghui memikirkan hampir segalanya, tetapi dia tidak memikirkan satu hal pun. Garis keturunan fisik Su Zimo adalah tubuh King Lian keberuntungan kelas 12. Dengan tubuh asli King Lian sebagai fondasinya, bahkan jika Su Zimo tidak menggunakan ki dan darahnya, tubuh fisiknya telah mengalami banyak pembaptisan dengan kekuatan magis tertinggi, yang jelas bukan darah fisiknya. Menghadapi pukulan putra Dewa Minghui, Su Zimo tidak menghindar, dan meninju dengan backhand. Pengadilan kematian. 2 kata di mulut Minghui Senzi, sebelum mereka selesai berbicara, tinju keduanya membanting bersama, dan ada suara keras dan menghancurkan bumi. Ledakan. Tinju dan tinju bertabrakan, bumi mengguncang gunung. Pada saat ini, tampaknya dunia sedikit bergetar, dan waktu berhenti. Saat berikutnya, pusat tabrakan tiba-tiba meledakkan sekelompok halo yang sangat menyala-nyala, menyebar dengan cepat ke sekeliling, memicu gelombang besar vitalitas sejati. Gunung Mang di bawah mereka berdua sudah runtuh dan runtuh menjadi tumpukan puing ketika Su Zimo dan Xia Yin bertarung satu sama lain. Tapi sekarang, mereka berdua mengepal dengan kuat, keduanya tidak mundur setengah langkah. Gelombang vitalitas sejati yang meledak dari tabrakan langsung menggulung kerikil dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya di bawah mereka berdua, dan mendorongnya ke segala arah. Di bawah mereka berdua, lubang bundar besar muncul. Su Zu ini benar-benar dapat menangkap pukulan dari Dewa Putra Minghui dengan penglihatan garis keturunan. Lagi pula, setelah mengalami pembaptisan dari 5 kekuatan magis tertinggi, tubuh Fana telah lama memudar, menghasilkan perubahan kualitatif. Sepertinya ada yang salah. Di antara orang-orang yang mengamati roh tertinggi sejati, seseorang menemukan kelainan, tampaknya Minghui telah jatuh tertiup angin, dan ada retakan di anomali darahnya. Apa? Suara ini menyebabkan keributan di sekitarnya. Pada saat ini, medan perang juga berubah. Piramida kuno misterius yang awalnya berada di belakang anak Dewa Minghui sedikit bergetar, dan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari piramida. Makhluk dari 10.000 ras yang berlutut di bawah juga berhenti berdoa, menunjukkan kengerian, dan melarikan diri satu demi satu. Sebagai keluarga kerajaan Protoss, putra Dewa Minghui dikalahkan dalam duel fisik jarak dekat. Penonton melihat pemandangan ini, meskipun mereka sangat terkejut, tetapi mereka jauh dari bisa merasakan kengerian di hati Dewa Putra Minghui. Pukulan Su Zimo tidak hanya merusak penglihatan garis keturunannya, tetapi juga menghancurkan harga diri dan kepercayaan dirinya. Tak terkalahkan. Hanya 3 kata ini yang tersisa di benak Minghui. Dia tidak menderita banyak kerusakan di permukaan, tetapi ada rasa sakit yang tajam di lengan kanannya, dan tulangnya sepertinya hancur. Menarik. Putra Minghui berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Situasi yang dia hadapi berbeda dari noda darah. Tadi, jika noda darah bereaksi lambat, itu akan dihancurkan oleh cakram penggiling Yin Yang Wuji. Di depannya,
Meskipun putra Dewa Minghui tahu dia bukan tandingan Su Zimo, dia tidak merasakan terlalu banyak krisis. Dia secara alami memiliki rencananya sendiri. Sekarang kamu bisa mengevakuasi medan perang, menghindari ujung Suzu, dan menunggu yang lain mengambil tindakan. Dalam kekacauan itu, mungkin dia masih punya kesempatan untuk memperjuangkan buah Tao Suzu. Ingin melarikan diri. Mata Su Zimo dingin. Putra Minghui jelas datang untuk membunuhnya, dan dia tidak akan kejam. Su Zimo mengocok-kocokkan tai, menggulung pedang emas, dan menebas ke arah Dewa Minghui. Hah! Kecepatan pedang ini terlalu cepat. Selain itu adalah pedang emas dari 9 kesengsaraan yang limbau murni, dan bilahnya sudah turun saat angin bersiul. Anak Dewa Minghui tampaknya tidak bisa melarikan diri, dan baju besi emas di tubuhnya berlari dengan liar, memacu sinar kecemerlangan ilahi. Kapan? Pedang besar emas jatuh di atas baju besi emas. Hanya sebilah pedang, hampir menghancurkan baju besi emasnya. Pada rompi dan baju besi anak Dewa Minghui, retakan muncul. Tetapi kekuatan besar yang meledak dari pedang emas mendorong anak ilahi Minghui, menyebabkan kecepatannya meroket, berubah menjadi cahaya keemasan, dan langsung membuka jarak antara dia dan Su Zimo. Haha. Putra Minghui tertawa dan berkata, Suzu, terima kasih telah mengirim saya.